Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini mengenai masih tetap bab 2 mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Ya, tujuannya sama dengan bab 2 yang tentang keuangan desa. Ini Anda dituntut untuk mampu menganalisis arah perkembangan desa dan kota. Anda dituntut untuk menjelaskan struktur ruang desa. Anda mampu mendeskripsikan dampak interaksi antara desa dan kota, serta menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa atau kota dengan tepat. Berikutnya, untuk struktur keuangan perkembangan desa ini sudah. Kita masuk ke struktur keuangan dan perkembangan kota. Ini ada tahap perkembangan kota atau tahap berdasarkan perkembangan kota. Yang pertama eopolis, ada polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Kita ke eopolis dulu. Eopolis ini adalah kota yang dicirikan sebagai perkampungan. Itu untuk eopolis. Yang kedua adalah polis. Polis di sini adalah kota yang masih memiliki ciri agraris. Lalu yang metropolis ini adalah kota besar yang kegiatan ekonominya telah mengarah ke sektor industri dan jasa. Kalau megapolitan ini adalah bagian dari kota-kota metropolis. Untuk tiranopolis, ini adalah kota yang mengalami kemunduran moral dan akhlak. Ini banyak tingkat kriminalitas di sini. Yang terakhir nekropolis adalah kota mati. Kalau di daerah kita ini misalkan contohnya adalah daerah-daerah yang terkena lumpur lapindo. Itu bisa menjadi salah satu contoh dari kota nekropolis. Berikutnya ini adalah potensi kota. Ada kota karakteristik atau ciri fisik kota dan juga ciri non fisik kota. Ini bisa Anda baca. Berikutnya, ini kota berdasarkan jumlah penduduk. Ini ada kota kecil, ada kota sedang, besar, metropolitan sama megapolitan. Untuk daerah Jawa Timur sendiri khususnya Surabaya itu termasuk kota metropolitan. Jadi kalau ibu kota Jakarta atau di Jakarta sendiri itu termasuk megapolitan. Berikutnya ini tentang teori struktur keuangan kota. Ini yang pertama yaitu teori konsentris oleh Ernest W. Burgers. Ini teori yang pertama. Untuk yang pertama ini adanya DPK atau daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Ini pusat industri di sini. Lalu yang kedua, ini zona perdagangan beralih ke permukiman atau transition zone sini. Ini di mana terdapat slum area atau daerah kumuh. Yang ketiga, ini ada permukiman kelas pekerja atau buruh. Ini biasanya ditandai dengan rumah berukuran kecil, rumah berukuran kecil, kontrakan, kos-kosan di sini. Yang nomor 4, ini permukiman kelas menengah. Ini tingkat ekonominya menengah ke atas. Yang nomor 4. Yang kelima, ini adalah zona pengelaju atau zone of commuter. Ini sebagai daerah hinterland atau daerah penyangga kota. Di mana ini adalah tempat tinggal para pekerja dari pinggiran kota menuju ke kota. Sekali lagi untuk teori konsentris ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgers. Ini yang kedua adalah teori sektoral. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Sama, di sini juga ada 5. Nomor 1 juga sama yaitu DPK atau CBD, pusat distrik atau pusat produksi. Yang kedua, grosir dan manufaktur. Ini perbedaannya nomor 2, grosir dan manufaktur. Untuk grosir dan manufaktur ini industri kecil dan perdagangan ada di sini. Nomor 2. Nomor 3, ini permukiman kelas rendah atau kaum pekerja atau buruh. Ini banyak rumah-rumah kecil tadi, kontrakan, kos-kosan. Yang keempat, ini permukiman kelas menengah. Nomor 4, ini biasanya permukiman kelas menengah atas. Biasanya para pegawai negeri contohnya. Lalu yang kelima, ini permukiman kelas atas. Ini kaum elit. Ini para pengusaha, pejabat ada di nomor 5. Yang berikutnya,
ini adalah teori yang paling banyak, yaitu teori inti ganda oleh Harris dan Ullman. Nah, ini yang pertama sama DPK atau CBD, pusat produksi. Yang kedua grosir dan manufaktur. Nah, ini perdagangan. Lalu yang ketiga permukiman kelas rendah, yang tadi contohnya adalah adanya atau ditandai adanya kos-kosan, rumah-rumah kecil, kontrakan. Yang keempat, nah ini kelas menengah, nah yang tadi para pegawai negeri contohnya. Yang kelima, ini adalah kaum kelas tinggi atau elit. Yang keenam, ini manufaktur berat, nah contohnya mesin-mesin pabrik atau mesin-mesin kendaraan bermotor. Nah ini di sini. Nomor 7, ini di luar PDK. Biasanya ini daerah sudah mulai masuk daerah suburban. Untuk PDK ini di luar PDK, berarti ini di luar dari pusat kegiatan. Nomor 8, ini permukiman suburban. Nah, permukiman suburban atau daerah-daerah pinggiran kota. Nomor 9, daerah industri, berarti industri yang berada di daerah pinggiran kota. Bisa contohnya kalau di Sidoarjo sendiri, nah itu bisa dicontohkan misalkan daerah Tanggulangin, nah itu pinggiran. Itu biasanya industri di situ ada industri tas, sepatu dan lain-lain. Kalau untuk ini adalah teori konsentris tipe Eropa atau biasanya digunakan oleh negara-negara maju. Nah, mereka di zona ketiga ini sudah mulai dikelas-kelaskan. Zona kelima juga sudah mulai dikelas-kelaskan. Jadi di negara-negara maju ini sudah tertata dengan rapi. Setiap negara memiliki teori-teori yang berbeda sesuai dengan tata kotanya masing-masing. Ini berikutnya adalah zona interaksi desa dan kota. Yang pertama city atau urban atau kota, itu sama. Yang kedua suburban atau sub daerah perkotaan. Nah, ini daerah-daerah pinggiran atau daerah hinterland. Yang ketiga adalah suburban fringe atau fring, jalur tepi sub daerah. Nah, ini perbatasan, tekan perbatasan. Kalau untuk yang keempat, nah ini urban fring. Nah, ini jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Nah, ini daerah-daerah luar kota. Yang berikutnya adalah rural urban fring. Nah, ini jalur batas desa dan kota, daerah perbatasan paling ujung biasanya. Yang terakhir adalah rural, nah, atau rural fring. Nah, ini adalah pedesaan. Ini adalah istilah-istilah dari wilayah-wilayah di mana desa dan kota itu memiliki beberapa istilah. Nah, ini dari city, suburban fring, urban fring, rural urban fring, dan juga rural. Berikutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama, region komplementari atau wilayah yang saling melengkapi. Ya, contohnya di sini, nah, ini ada kota, desa, mereka saling melengkapi dalam hal apa? Barang, uang, sumber daya manusia, dan juga ide. Ini harus saling melengkapi. Yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan melakukan intervensi, melakukan hubungan kerjasama, hubungan timbal balik. Nah, ini harus ada timbal balik. Apa yang diberikan dari desa ke kota juga harus dikembalikan ke desa. Nanti kalau misalkan kota ini membutuhkan sumber daya manusia, nah kota juga harus menyediakan barang untuk desa. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Perpindahan dari desa ke kota atau dari kota ke desa, nah ini bisa atau harus mudah atau harus bisa dijangkau dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga interaksi desa dan kota ini bisa terjadi. Seperti sekarang adanya tol Trans Jawa yang bisa membangun ekonomi di Indonesia lebih baik. Untuk interaksi desa dan kota atau untuk bab 2 tentang tata ruang kota, sekian dari saya. Semoga Anda tetap semangat serta bisa selalu mengikuti pembelajaran online dengan baik. Terima kasih, selamat